bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ayat ini ayat Alkitab sebetulnya yang populer. Termasuk yang populer. Bahkan ada nyanyiannya kan. Apa yang telah kamu lihat. Yang begitu itu kan ayat berikutnya ayat 8 ya kan. Ayat 9 kan. Ayat ini ayat yang menarik. Karena sebenarnya kalau kita membaca ini sebetulnya ayat ini ayat yang sangat padat. Ayat yang sangat padat dan ini merupakan satu kesimpulan. Maka dikatakan di sana jadi akhirnya. Berarti sebelum ngomong ini udah banyak ngomong. Saudara kalau ingin tahu apa yang ngomong Rasul Paulus, saudara bisa melihat dari mulai pasal 1 sampai pasal 3. Setelah ngomong banyak itu, maka berbicaralah jadi akhirnya. Berarti di antara semua itu yang penting adalah yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perintahnya apa? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya memilih tema hari ini dengan kata-kata memilih. Awalnya waktu saya menyusun tema ini saya tulis memiliki pikiran yang benar. Tapi kalau memiliki ini kan pasif ya. Ya kan? Bapak Ibu waktu dulu pacaran bapak-bapak ngejar ibu-ibu enggak? Atau ibu-ibu yang ngejar bapak-bapak? Umumnya kan bapak-bapak ya, kita buat aja lah bapak-bapak ngejar ya. Biar agak heroik sedikit kan. Yang ngejar ibu-ibu kan. Mau kemana pun pokoknya dikejar. Setelah menikah dikejar enggak? Sudah milik saya. Ya kan? Jadi kalau memiliki ini kayaknya pasif. Maka ketika saya bergumul, enggak cocok nih memiliki ini. Karena kalau memiliki kesannya sekali udah selesai. Maka saya pilih terminologi memilih. Karena memilih ini berarti apa? Aktif. Dan nanti saya akan jelaskan apa yang dikatakan Rasul Paulus dengan pikirkanlah. Maka saudara, saya mengajak kita memahami bagaimana kita memilih pikiran yang benar. Berarti kalau kita berbicara memilih, berarti ada banyak pilihan. Di antara itu ya kalau cuma satu kan gak memilih, kalau cuma satu ya terpaksa lah itu bisa ya. Ini memilih berarti banyak pilihan. Nah Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebenarnya. Kalau kehidupan kita itu yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita harapkan terjadi, enak ya Bapak Ibu? Wah berseri-seri ya, wah indah, ya kita pun nyanyi senang, berangkat ke gereja dengan sukacita, nyanyi suaranya paling keras, baca Alkitab paling keras, kenapa? Semua berjalan sesuai dengan keadaan. Tapi persoalannya dalam kehidupan kita yang lebih sering adalah saya berharap apa, yang terjadi apa. Ya kan? Saya ingin ini, yang terjadi itu. Saya berharap A, kalau B masih mending yang terjadi. Ini harapannya A, yang terjadi Z. Beda banget itu. Nah dalam situasi-situasi seperti itu, apa yang saudara pikirkan? Hal-hal yang praktis saya coba tuliskan di dalam artikel kita hari ini. Contoh sederhana aja. Bapak Ibu berangkat cepat nih.
Nggak taunya di jalan macet. Apa yang Anda pikirkan ketika macet? Bapak ibu, ibu-ibu nih belanja, pengen cepet, waktu belanja antrinya panjang. Yang jualan lelet, ya berapa bu, ya ibu udah cepet. Apa yang ibu pikirkan? Ada banyak saudara-saudara yang membuat kita itu harus memilih. Ya, maka dalam situasi kondisi itu saya tuliskan begini. Kita harus belajar untuk melihat yang terbaik dalam setiap keadaan kita. Baik keadaan yang baik, gampang ya, maupun keadaan yang tidak baik. Kita memilih keadaan yang, tetap memilih, memikirkan yang terbaik dari setiap keadaan. Dan saudara, di antara begitu banyak keadaan itu, saya mengajak Anda untuk tetap fokus pada rencana, pada rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Sehingga kita pun mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Saudara, tipe-tipe orang untuk berkonsentrasi ini beda-beda ya. Ya ada kalau anak-anak ini, kalau kita lihat ya anak-anak zaman sekarang itu kemana-mana nggak lepas tuh dari gadget ya. Tapi bisa konsentrasi mereka. Kemana-mana nggak lepas ya, telinganya itu selalu ada ya. Kadang-kadang sampai sekarang pun saya sering kecelek ya. Orang ngomong saya pikir ngomong sama saya kan, iya pak, nggak tahu ya dia ngomong pakai ini ya. Orang bisa konsentrasi loh. Nah saya sendiri orangnya bukan tipe itu. Saya kalau konsentrasi itu ya saya pengen hening, sunyi senyap, sepi, saya sendiri. Nah itu konsentrasi kalau saya. Masih model jadul saya. Saya nggak tahu bapak-bapak. Nah tapi ini masalahnya menyangkut masalah hidup. Mana bisa kita menghadapi masalah hidup yang begitu tenang? Nggak bisa kan? Ada banyak yang terjadi di sekeliling kita yang sekali lagi banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan Tuhan ingin kita tetap fokus pada apa? Pada rancangan, pada kehendaknya yang terbaik bagi kita. Sehingga saya dan saudara bisa mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita membicarakan dua hal. Kalau kita berbicara memilih, berarti kan banyak pilihan. Maka apa-apa saja itu yang termasuk pikiran yang benar. Supaya kita jangan salah pilih kan. Jadi apa-apa saja yang saya harus pilih ya, yang benar itu saudara. Di dalam kitab Filipi itu sebetulnya diuraikan dengan jelas. Kita akan lihat dia sekilas. Yang pertama dikatakan yang termasuk yang benar itu ya yang benar. Yang benar itu dikontraskan, diversuskan dengan apa? Yang palsu, yang dusta, yang tipu daya atau yang munafik. Jadi benar itu lawannya palsu. Benar itu lawannya ya tipu daya lah. Ya, benar itu lawannya munafik dalam konteks ini. Benar itu dipakai aletheia. Makanya kalau ada nama aletheia kan ada STT aletheia umpamanya, itu STT kebenaran lah gitu ya, saudaraku. Jadi kita berbicara yang benar itu bukan yang palsu, bukan dusta, bukan pura-pura. Pura-pura benar berarti gak benar. Ya. Maka saudara, apa yang harus kita pilih adalah yang bukan palsu, bukan bohong, bukan munafik. Kalau itu gak usah pilih, saudara. Karena saudara, sekarang ini kan paling sulit ya cari yang asli. Sekarang lo ya dunia kita itu selalu mengajarkan banyak yang palsu. Nah, kemarin Ibu Ibu Mercy ya katanya semakin palsu semakin menarik. Ya. Sementara Tuhan ingin kita yang asli. Semakin asli semakin bagus. Itulah ya. Apa itu yang benar? Yang benar itu yang mulia.
Lawan dari yang mulia apa? Yang kasar, yang jorok, tidak sopan, cabul. Saudara, dunia sekarang ini mau mencoba mendekorasi, menghias kata-kata kotor jadi kata-kata terkenal. Kata-kata jorok jadi kata-kata terkenal. Yang anehnya banyak orang ngomong jorok tapi dia demenin orang, itu aneh bagi saya itu. Semoga gak ada di sini yang demenin kata-kata gue jorok kan. Kemudian kita alasannya, oh itu gaul. Saudara, jangan biarkan dirimu ditipu oleh istilah dunia ini gaul dengan kata-kata jorok. Emang jorok harus gaul? Gaul harus jorok? Gaul harus kotor? Gaul harus cabul? Kan tidak. Saudara. Nah, Tuhan inginkan kita pilih yang mulia. Ya. Yang mulia. Kemudian dikatakan apa? Benar itu adil. Nah, sebenarnya dalam sepanjang Alkitab, kata benar dan adil itu enggak pernah bisa dipisahkan. Karena benar itu berarti adil, adil itu berarti benar. Kalau orang bilang benar tapi enggak adil, dia enggak benar. Kalau dia bilang adil, ya pasti harusnya benar. Ya. Maka adil dan benar di beberapa ayat termasuk dalam Perjanjian Lama itu biasanya sama katanya yang dipakai untuk menyatakan adil dan benar. Adil itu apa sih? Ya, kita taat aturan, sesuai aturan. Ada orang bilang begini, Pak, saya itu nggak takut dengan siapapun kecuali Tuhan. Jadi nggak takut dengan langgar aturan jalan, nggak takut aturan pemerintah, nggak takut dengan aturan gereja. Pokoknya yang takut hanya Tuhan saja. Hari ini saya mau katakan, Tuhan pun nggak suka itu. Tuhan inginnya kita itu yang ikut aturan. Ya, saudara, itu namanya adil. Kemudian yang suci. Jadi yang harus menjadi pikiran kita itu yang suci. Berarti yang murni. Saya pernah sampaikan dari mimbar ini ya. Salah satu buku yang direkomendasi oleh John Wesley untuk dibaca adalah apa? Imitatio Christi. Gambaran Kristus lah begitu. Apa jiplakan Kristus, kopian Kristus begitu. Ada bukunya sudah diterjemahkan. Memang diberi judul mengikuti jalan Kristus atau apa begitu judulnya. Bukunya kecil. Ya, ada bukunya kecil. Waktu saya membaca buku ini, betul-betul isinya itu isi-isi yang rohani banget. Dan memang itu yang dikehendaki ternyata oleh Tuhan. Saya kalau membaca buku itu kayaknya, isinya nggak menapak di bumi. Suci gitu pikiran kita, diajak tingkah laku kita, sikap kita terhadap apapun. Nah, Tuhan ingin itulah yang benar yang kita ambil. Yang suci berarti yang lurus, yang bersih, yang tidak najis, yang murni. Jadi saudara, suci itu murni ya, murni. Berikutnya yang manis. Nah, Bapak Ibu, manis itu pengertiannya bagus, elok, menyenangkan hati. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang perilakunya baik, anak-anak kita nih yang perilakunya baik, kan itu apa ya, kayaknya menggerakkan kita untuk apa? Wah, bagus sekali anak, kita pun langsung ini kasih angpau gitu ya. Tapi kalau anaknya bandel kan, iya pergi sana ya. Jadi nggak menggerakkan kan. Nah, perkataan topik yang manis itu artinya yang saya dan saudara lakukan yang indah, yang elok, yang menyenangkan. Sehingga orang yang melihat kita, sehingga Allah yang melihat kita juga tergerak. Kasarnya begitulah definisinya. Menggerakkan orang untuk mengasihi. Maka tidak salah. Saya kalau suka berdoa untuk orang-orang bekerja ya, saya doa gini, Tuhan biarlah dia di tempat di kantornya disukai banyak orang, ya. Biarlah dia di kantornya itu disenangi gitu oleh pemimpinnya, disenangi dalam pengertian positif ya, senang gitu. Kayak Daniel itu disukai pemimpinnya loh saudaraku, Raja Daniel di Alkitab disukai. Kenapa? Yang manis mereka perilakunya. Oke, kemudian sedap. Sedap berarti apa? Terpuji. Ini bukan sedap makanan ya.
Itu sodap. Ini terpuji hal-hal yang layak didengar Bapak Ibu. Jadi coba apa yang patut didengar? Bapak Ibu, ketika kita berbicara pikiran kita memang salah satunya atau salah duanya dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Maka hati-hatilah menggunakan mata kita. Sayang di lagu orang tua gak pernah nyanyi itu lagi. Maka yang hati-hati menggunakan matanya siapa? Anak-anak. Karena mereka nyanyi, hati-hati gunakan matamu. Anak-anak yang nyanyi kan, kalau orang tua kan enggak kan? Enggak pernah nyanyi, makanya enggak pernah hati-hati. Makanya matanya enggak hati-hati kalau lihat ya, semua dilihati. Ya, enggak, kamu enggak belum lihat, bapak yang boleh lihat. Padahal mau bapak mau anak kalau lihat itu masalah. Ya, jadi sekarang juga bolehlah tetap nyanyi itu ya. Hati-hati gunakan matamu. Ya. Karena apa yang kita lihat ini akan mempengaruhi pikiran kita. Termasuk apa yang kita dengar. Saudaraku, saudara mendengar apa? Itu akan mempengaruhi pikiranmu. Maka ketika kita berbicara tentang memilih yang benar, berarti Anda memilih apa yang Anda dengar. Ya, pilihlah. Enggak semua itu bagus didengar. Enggak apa-apa kok Pak untuk hiburan. Lah hiburan kok tiap hari. Ya, dengarnya itu terus itu hiburan. Ya, jadi penghibur nanti. Ya. Kebajikan. Kebajikan itu menyangkut apa? Baik, bagus sekali, excellent. Jadi itu yang kita dengar. Dan yang terakhir ditutup dengan apa? Yang patut dipuji. Sudah perhatikan rangkaiannya. Di ending dari rangkaian itu yang patut dipuji. Apa sih maksudnya kalau patut dipuji? Berarti apa yang menjadi kesaksian, yang bisa diikuti, yang bisa diteladani, yang bisa jadi panutan bagi orang lain. Saudara, hanya untuk orang percaya ini diberikan. Hanya untuk orang percaya gambaran lampu itu harus dinyalakan di atas kaki Dian. Hanya untuk orang percaya teguran bahwa enggak mungkin lampu itu dinyalakan di bawah gantang. Hanya untuk orang percaya dikatakan kamu itulah garam dunia. Hanya untuk teguran orang percaya mengatakan garam itu kalau sudah kehilangan asinnya enggak berguna selain dibuang atau diinjak orang. Saudara, belakangan ini jujur saya gelisah dalam diri saya. Apa ya? Terganggu saya secara iman. Apa yang saya maksudkan? Karena kasus yang sedang dibicarakan, di mana orang-orang di dalamnya, orang-orang yang notabene Kristen. Apakah kita bisa bilang, oh itu kan bukan saya? Terus terang, saya selalu mempunyai ikatan dengan orang Kristen manapun. Kok dia Kristen? Aduh, gimana ya? Karena siapapun, apapun denominasinya, kita dikatakan apa? Satu tubuh Kristus. Kasus yang besar belum kelar, muncul kasus lagi. Ketika kasus yang kedua ini yang Anda nggak usah, saya nggak boleh sebut nama ya, tapi Anda tahu kan? Waktu kasus yang kedua ini muncul, ada teman saya nanya saya, Sumari itu orang Kristen kan? Saudara, saya belum survei, belum ngecek di mana-mana, saya langsung jawab, enggak, itu bukan Kristen. Sebenarnya itu bentuk reaksi saya bahwa janganlah orang Kristen lagi ya. Satu bolehlah, kedua janganlah ya. Nanti jangan satu orang Kristen, dua orang Kristen, tiga orang Kristen, terus orang Kristen ya. Tapi beberapa waktu kemudian saya membaca juga di apa, dan saya coba akhirnya cari kan, siapa ini imannya bagaimana. Orang Kristen juga. Ya saya langsung WA ya, saya ralat, oh enggak maaf kemarin itu ternyata orang Kristen. Saya langsung begini ya, wah pusing sekali. Saudara, Tuhan katakan apa?
pikiran yang benar itu penting. Peperangan yang sesungguhnya itu ada di sinimu. Bukan fisik itu. Ketika engkau memilih sesuatu yang benar dalam pikiranmu, itulah nanti yang akan menggerakkan hidupmu. Maka kita sudah jelas ya, apa-apa yang dikatakan benar itu. Yang kedua, kapan kita memilih pikiran yang benar? Kapan kita memilih pikiran yang benar? Apakah sekali selesai? Cukup sekali? Ya kan Pak, sama waktu saya memilih suami sekali kok Pak, selesai. Memilih istri sekali, setelah itu istri dan suami. Pikiran yang benar bukan gitu. Saudara, di dalam ayat Filipi pasal 4 ayat 8 ini, pikirkanlah itu ditulis dalam bentuk present imperatif. Ada satu lagi bentuk di dalam Alkitab perintah itu, ada yang sifatnya aorist, sifatnya berarti bentuk yang lampau saja. Tapi ini present. Apa artinya? Berarti kita diperintahkan untuk terus-menerus memilih pikiran yang benar. Kapan? Terus-menerus. Kapan? Sampai itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Makanya di slide yang setelah judul tadi kan saya katakan, kita belajar untuk tetap fokus kepada kehendak Allah yang baik. Saudara, kenapa saya suka katakan pakai belajar. Sekali waktu saya ngomong-ngomong, ada orang samping saya nyatu, Pak, belajar emang kapan ujiannya? Ujiannya setiap hari. Karena kadang-kadang kalau saya melihat juga dalam kehidupan saya sendiri ya, hari ini saya lolos ya, atau kemarin saya lolos, hari ini aduh saya kurang lolos ya. Besok kita nggak tahu ya, terus belajar. Karena strategi, karena iblis juga punya strategi yang terus-menerus makin bagus. Itu makanya saya dan saudara belajarlah untuk terus fokus kepada kehendak Allah. Memilih yang benar itu adalah setiap waktu, setiap kali kita mempunyai tantangan untuk milih itu. Saudara, kehidupan saya dan saudara bergerak ke arah pikiran-pikiran yang paling dominan. Bapak Ibu, siapa yang bisa mengerti pikiran kita? Orang lain tidak mengerti ya, ya kan? Ada orang pikirannya begitu, wajahnya begitu kayaknya innocent gitu ya, pikirannya liar. Ada begitu. Ada orang pikirannya kayaknya wajahnya kayak nabi, pikirannya kotor. Ada juga, nggak kelihatan. Tetapi Anda mengerti, kita mengerti, saya mengerti pikiran saya. Dengar baik, kehidupanmu bergerak ke arah pikiran-pikiranmu yang dominan. Apa yang dominan dalam pikiranmu? Kalau yang dominan dalam pikiranmu itu kehendak Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, maka engkau bertindak sesuai dengan itu. Tapi kalau pikiranmu yang dominan itu apa? Kekecewaan, apalagi? Tidak mengucap syukur, apalagi? Engkau akan bertindak seperti itu. Maka kadang kita berpikir ya, kita suka bilang gitu, itu kan baik-baik, kok dia bisa berbuat begitu jahat ya? Hati-hati saudara, dia bukan baik-baik. Di pikirannya sudah ada. Karena semua orang itu digerakkan oleh apa yang dominan di dalam pikiran kita. Maka saudara, kenapa gereja terus-menerus mengajak kita untuk coba ayo masukkan sesuatu yang bagus. Baca firman 4 pasal, dengar renungan, ayo doa pagi,
ayo kita menyanyi, ayo kita apa? Karena sedang menolong saudara. Untuk saudara bisa. Yang dominan pikiranmu, pikiranku adalah hal yang benar. Sehingga tindakan-tindakan kita itu benar. Saudara, ketika kita memilih pikiran itu seperti gini, saudara. Jadi nggak tahu bapak pernah mengalami nggak, atau bapak ibu ya. Jadi sekali waktu macet nih, macet panik ya, berhenti kan. Jadi pada waktu saya mau maju itu saya lupa, masuk mundur dia, mundur. Padahal harusnya maju. Ketika kita menghadapi tantangan itu, pilihan itu ada di tanganmu. Kamu mau ikuti atau kamu mau mundur atau kamu mau maju. Berpikir yang baik, berpikir yang terbaik. Saudara, maka salah satu yang kadang saya susah ngomong itu, kalau ada orang yang sedang punya masalah, ada orang yang sedang sakit, saya susah ngomong. Kenapa? Karena saya takut kata-kata saya ini baginya positif atau negatif. Maka kita pun sebenarnya semua sama. Ketika kita mendampingi orang sedang bermasalah, gak usah banyak ngomong. Diam saja. Karena kamu hadir di situ, diam, lihat, dengar, udah cukup. Karena kalau engkau ngomong dan itu negatif, itu masuk dalam pikirannya, dia bukan maju. Mundur dia. Nah, ini juga satu pembelajaran. Sekali lagi saudara, ketika kita berbicara tentang pikiran kita, yang dominan itulah yang menggerakkan kita. Saudara, terakhir saya mengajak kita melihat apa yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita bisa betul-betul memilih pikiran yang baik. Kita bersama-sama membacanya dari 2 Korintus 10 ayat 5b. Mari kita baca. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita hanya bisa memiliki pikiran, memilih pikiran yang benar. Kita harus berjuang untuk menawan itu menahannya, mengikatnya kepada apa? Menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, kiranya kita boleh menang setiap kali memilih. Kita pilih pikiran yang benar. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Hari ini kita datang dalam meja perjamuan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan disalib, salah satu yang dia alami, dia dikenakan mahkota duri. Orang berpikir dia layak mendapatkannya, tentu para penjahat itu. Tapi tahukah saudara, sebetulnya yang layak mendapat itu adalah saya dan saudara. Karena kadang pikiran saya dan saudara kotor, tidak benar. Tapi kenapa Tuhan Yesus membiarkan kepalanya dikasih mahkota duri? Karena dia mewakili kita. Karena pikiran kotor kita.